Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Yang saya takdimi Kiai Haji Mutawakil Allah SHMM selaku pengasuh Pondok Pesantren Zainul Hasan Genggong. Yang saya hormati Bapak Dr. Abdul Aziz Wahab BA MAG selaku Rektor Universitas Islam Zainul Hasan Genggong. Yang saya hormati juga dosen pembimbing satu saya yakni Bapak Dr. Popi Rahman MPD, dan tak lupa pula dosen pembimbing dua saya yakni Ibu Lailatul Azizah SEMM. Dan yang saya cinta dan sayangi kedua orang tua saya yang telah mendukung saya sampai detik ini. Perkenalkan, nama saya Siti Musyarofah dari Prodi Ekonomi Syariah dengan NPM 22 1207 29 08 dari Universitas Islam Zainul Hasan Genggong. Baik, di sini saya akan mempresentasikan proposal skripsi saya dengan judul Strategi Bertahan Hidup sebagai Upaya Meningkatkan Perekonomian Keluarga dalam Tinjauan Makosyid Syariah pada Masyarakat TPA Sboro, Krajangan Probolinggo. Alasan saya memilih judul ini adalah karena masyarakat TPA Sboro merupakan kelompok yang rentan memiliki strategi bertahan hidup unik. Penelitian ini penting karena tidak hanya melihat aspek ekonomi, tetapi juga dikaji menggunakan maqasid syariah untuk menilai kemaslahatan dan keberlanjutan kesejahteraan keluarga. Di sini saya akan menjelaskan bab 1 yakni latar belakang. Baik, pada penelitian ini saya mengangkat isu kemiskinan yang masih menjadi permasalahan utama di Indonesia, khususnya pada kelompok masyarakat marginal seperti yang berada di sekitar TPA Sboro. Meskipun secara data angka kemiskinan mengalami penurunan, namun pada kenyataannya masih terdapat ketimpangan akses terhadap pendidikan, kesehatan, dan juga kesempatan ekonomi. Hal ini menyebabkan sebagian masyarakat masih berada dalam kondisi rentan dan sulit keluar dari kemiskinan. Dalam kondisi tersebut, masyarakat mengembangkan berbagai strategi bertahan hidup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Strategi ini tidak hanya berupa upaya menambah pendapatan, tetapi juga mencangkup pengelolaan, pengeluaran, serta pemanfaatan hubungan sosial. Namun, strategi yang dilakukan tersebut seringkali hanya bersifat jangka pendek dan belum mampu memberikan peningkatan kesejahteraan secara berkelanjutan. Oleh karena itu, penelitian ini penting dilakukan untuk menganalisis bagaimana strategi bertahan hidup yang dilakukan masyarakat TPA, serta meninjau apakah strategi tersebut sudah sesuai dengan prinsip maqasid syariah dalam sesuai dengan. Oleh karena itu, penelitian ini penting dilakukan untuk menganalisis bagaimana strategi bertahan hidup yang dilakukan masyarakat TPA, serta meninjau apakah strategi tersebut sudah sesuai dengan prinsip maqasid syariah dalam mewujudkan kemaslahatan dan peningkatan ekonomi keluarga. Dan di sini ada 3 rumusan masalah yang ada dalam penelitian ini. Yang pertama adalah bagaimana kondisi lingkungan internal dan eksternal masyarakat TPA Sboro, Krajangan Probolinggo. Yang kedua, apa yang menjadi faktor pendorong dan penghambat konsep strategi bertahan hidup untuk meningkatkan perekonomian keluarga masyarakat TPA Sboro, Krajangan Probolinggo. Dan yang ketiga, yang terakhir, yaitu sejauh mana efektivitas pengembangan pemanfaatan strategi bertahan hidup dalam peningkatan perekonomian keluarga yang ditinjau dari perspektif maqasid syariah. Dan pada bab 2 ini kita akan membahas kajian teori, yang mana pada kajian teori penelitian ini menggunakan 3 konsep utama, yaitu strategi bertahan hidup, yang kedua perekonomian keluarga dalam perspektif Islam, serta maqasid syariah. Memasuki poin utama, yaitu strategi bertahan hidup merupakan upaya yang dilakukan
rumah tangga dalam menghadapi keterbatasan ekonomi untuk memenuhi kebutuhan hidup. Strategi ini terdiri dari strategi aktif, pasif, dan juga jaringan yang biasanya dilakukan secara bersamaan oleh masyarakat. Dan memasuki poin kedua yaitu perekonomian keluarga merupakan seluruh aktivitas ekonomi dalam rumah tangga yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan dasar dan menjaga keberlanjutan hidup dalam perspektif Islam. Aktivitas ekonomi harus berlandaskan prinsip halal, keadilan, dan keseimbangan. Dan adapun poin ketiga yaitu makosyid syariah yang digunakan sebagai dasar analisis dalam penelitian ini, yaitu untuk menilai apakah strategi yang dilakukan masyarakat sudah mampu mewujudkan kemaslahatan serta menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Dengan demikian, ketiga konsep ini saling berkaitan dalam menganalisis bagaimana strategi bertahan hidup masyarakat dapat berkontribusi terhadap peningkatan perekonomian keluarga secara berkelanjutan. Dan pada bab 3, saya akan menjelaskan mengenai metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini. Yang pertama ada pendekatan dan jenis penelitian. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Metode ini dipilih karena bertujuan untuk memahami secara mendalam kondisi sosial dan ekonomi masyarakat, khususnya terkait strategi bertahan hidup di sekitar TPS Boro. Dan yang kedua ada kehadiran peneliti. Dalam penelitian kualitatif, peneliti berperan sebagai instrumen utama. Peneliti terlibat langsung di lapangan melalui observasi dan wawancara selama kurang lebih 3 bulan, yaitu dari April hingga Juni. Dan sekarang ada lokasi dan waktu. Penelitian ini dilakukan di sekitar TPS Boro karena masyarakat di wilayah tersebut memiliki aktivitas ekonomi yang berkaitan langsung dengan keberadaan TPA. Dan sumber data dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh langsung dari masyarakat sekitar TPA melalui observasi dan wawancara, sedangkan data sekunder diperoleh dari buku, jurnal, serta data instansi terkait. Dan adapun teknik pengumpulan data yang digunakan meliputi observasi, wawancara resmi terstruktur, dan dokumentasi untuk memperoleh data yang mendalam serta relevan dengan fokus penelitian. Teknik analisis data. Analisis data dilakukan secara induktif menggunakan model interaktif, yaitu melalui tahap pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Adapun tahapan penelitian meliputi tahap pralapangan, tahap pekerjaan lapangan, tahap analisis data, dan tahap penyusunan laporan. Dan yang terakhir ada keabsahan data. Untuk menjaga keabsahan data, peneliti melakukan uji credibility, transferability, dependability, dan confirmability, serta melakukan triangulasi data. Dan mungkin hanya itu yang bisa saya presentasikan mengenai proposal skripsi saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.